Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Cici Asrining Handayani, tempat bekerja di SD Negeri Bujang 4 Sidoarjo, guru penggerak angkatan 9. Saya mempersembahkan karya tulis yang berjudul Mengintegrasikan Batik, berbagi praktik baik pada peta konsep metode PGP, pendidikan guru penggerak. Latar belakang karya tulis saya ini, SD Negeri Bujang 4 merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di dekat alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan memiliki 12 rombongan belajar yang berjumlah murid sebanyak 330 anak. Di tahun ajaran 2024-2025 ini, SD Negeri Bujang 4 Sidoarjo, semua rombongan belajar sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai guru kelas 6B dengan murid sebanyak 33 anak di SD Negeri Bujang 4 sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi mampu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar. Sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas 6B SD Negeri Bujang 4 Sidoarjo, dikelompokkan dari 33 murid menjadi 3 kelompok gaya belajar, antara lain 7 murid dengan gaya belajar auditori, 14 murid dengan gaya belajar visual, dan 12 murid dengan gaya belajar kinestetik. Setiap pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di kelas 6B SD Negeri Bujang 4 Sidoarjo selalu berjalan dengan sesuai harapan guru, terutama pembelajaran diferensiasi produk menghasilkan hasil karya murid yang luar biasa, yaitu dari mulai hasil gambar, peta konsep, dan kanva. Namun, dari keberhasilan pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di kelas 6B, guru menemukan keganjalan yang diamati sejak awal tahun ajaran baru. Ternyata hampir semua murid di kelas 6B di SD Negeri Bujang 4 setiap kegiatan pembelajaran tidak berani menyampaikan pendapat, tidak berani maju tampil untuk memberikan hasil jawabannya berdasarkan kemauan sendiri, dan bahkan murid tidak ada yang ingin angkat tangan untuk berkeinginan berbagi praktik dengan temannya. Jika guru tidak menunjuk salah satu murid atau kelompok murid mengutarakan jawabannya, maka tetap saja semua murid satu kelas diam. Murid baru ingin maju tampil mengutarakan pendapatnya jika ditunjuk oleh guru. Kondisi murid kelas 6B seperti ini juga dirasakan oleh kepala sekolah ketika melakukan supervisi di dalam kelas 6B. Kepala sekolah SD Negeri Bujang 4 Sidoarjo memberikan motivasi pertanyaan di halaman sekolah pada waktu Hari Sumpah Pemuda. Namun, murid kelas 6B tetap saja tidak mau tampil maju untuk menjawab pertanyaan dari kepala sekolah. Padahal kepala sekolah sudah akan memberikan apresiasi jika murid kelas 6B bisa menjawab dengan benar. Kondisi tersebut membuat saya harus berpikir keras bahwa mengubah kondisi kelas 6B murid agar dapat aktif melakukan berbagi praktik antar temannya atau menyampaikan pendapat
maka saya akan menerapkan pengalaman atau ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, yaitu dengan cara presentasi peta konsep, di mana presentasi itu semua anggota kelompok harus aktif dengan dibagi menjadi beberapa tugas. Ada yang sebagai moderator, narasumber, penanya, memberi jawaban, dan memberi tanggapan. Situasi prinsip pertama yang dalam kurikulum Merdeka ialah pembelajaran sesuai kondisi peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dengan melihat prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, ternyata kondisi yang terjadi di kelas 6B muncul permasalahan bahwa murid kelas 6B 94% selalu mendapatkan nilai sangat baik. Tetapi dalam proses